semuanya mahasiswa. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari kamu yang bertanya, kalau misalnya aku lulus SMA di tahun ini, terus udah itu kalau misalnya aku nggak langsung daftar kuliah dan harus gap year bertahun-tahun, lama-lama kan aku nggak bisa kuliah karena lanjut kuliah kan ada batasan usianya. Bener nggak sih? Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah bisa benar dan bisa tidak. Sebelumnya aku akan jelasin dulu nih. Jadi kalau kamu mau lanjut kuliah S1, di S1 ini ada dua jenis perguruan tinggi. Yang pertama itu PTN atau perguruan tinggi negeri, dan yang satunya lagi yaitu PTS atau perguruan tinggi swasta. Nah, yang kamu tanyain tadi, kalau misalnya lulus SMA, gap year dulu nih selama beberapa tahun, nanti kan lama-lama nggak akan bisa kuliah. Nah, ini untuk yang kamu mau lanjut kuliah ke PTN, tapi juga ini terbatas. Jadi kalau misalnya kamu mau lanjut kuliah ke PTN melalui jalur SBMPTN, kalau misalnya ijazah kamu itu tahun 2022, untuk lanjut kuliah melalui jalur SBMPTN itu dibatasi cuma 3 tahun sejak tertanggal ijazah kamu dikeluarkan. Jadi kalau ijazah dikeluarkan tahun 2022, berarti kamu masih bisa ikut SBMPTN sampai tahun 2025. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Terus udah itu kalau misalnya jalur mandiri masih bisa nggak? Nah, masih bisa. Contohnya kalau di UI, untuk di SIMAK UI, kamu masih bisa mendaftar sampai dengan batasan 5 tahun sejak ijazah kamu dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ijazah dikeluarkan di tahun 2022, terus mau gap year dulu nih, masih bisa gap year sampai 5 tahun ke depan, terus nanti baru daftar SIMAK UI di tahun 2027, itu masih bisa. Tapi perlu kamu highlight ya kalau misalkan rezekinya dapat, ya kamu bisa tes terus udah itu langsung keterima di tahun itu juga. Tapi kalau misalnya ya amit-amit ya, misalnya nggak keterima di tahun itu, terus udah itu kamu mencoba lagi di tahun depan, kalau misalnya kamu gap year udah terlalu lama, ya takutnya nanti malah nggak bisa sama sekali. Itu untuk yang PTN. Tapi jangan khawatir, seandainya kamu di PTN nggak dapet nih, kamu masih bisa mendaftar di PTS. Kalau PTS itu tidak ada batasan usianya, kamu bisa mendaftar kuliah S1 di usia berapapun. Jadi aku punya teman lulusan SMA-nya bareng sama aku di tahun 2012. Aku langsung lanjut kuliah di tahun 2012 juga, berarti nggak ada gap year sama sekali. Nah, tapi temanku ini baru lanjut kuliah S1 di tahun 2017, udah gap year selama 5 tahun ya. Dan dia lanjut kuliahnya di PTS, karena nggak ada batasan usianya. Jadi bisa-bisa aja, ya bisa. Nah, jadi kalau misalnya kamu ngerasa, aku pengen kuliah nih, tapi harus gap year dulu dengan berbagai alasan ya, misalnya mau kerja dulu, atau kalau nggak mungkin ada kesempatan lain yang pengen kamu coba dan nggak ada kesempatannya lagi kalau ditunggu di tahun-tahun depannya atau nunggu lulus kuliah dulu, sehingga kamu harus gap year nih, mau nggak mau nih nggak bisa kuliah dulu sampai beberapa tahun ke depan. Nggak perlu khawatir, sebenarnya pilihan kampus tuh banyak. Dan juga perlu kamu highlight ya, banyak calon mahasiswa atau teman-teman yang lulusan SMA ini masih mikir kalau misalnya kuliah itu harus di PTN, karena kalau misalnya di PTS itu nggak bagus. Nggak kayak gitu juga sih, sekarang banyak PTS atau perguruan tinggi swasta yang bagus. Cuma kita udah terlalu lama memegang kepercayaan, mungkin dari orang-orang tua kita juga ya, yang bilang bahwa PTN itu udah pasti bagus, kalau PTS udah pasti nggak bagus. Ya nggak kayak gitu juga. PTN memang ada standarisasinya, tapi kalau misalnya PTS bukan berarti yang swasta ya di bawah standar gitu, nggak mesti juga, karena banyak PTS yang bagus dan bahkan terakreditasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Segitu aja pembahasan tentang bisa nggak sih lanjut kuliah kalau misalnya udah gap year bertahun-tahun. Jawabannya adalah bisa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.